Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali beraktivitas, tentunya dalam rangka melaksanakan pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari fungsi yang terakhir dalam Microsoft Excel, yaitu fungsi logika. Di mana pada pekan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang fungsi lookup. Semoga kalian bisa memahami materinya dan bisa mengolah sebuah data menggunakan fungsi lookup. Oke, hari ini untuk materi fungsi logika dalam Microsoft Excel ada dua hal yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu tentang kalian harus tahu apa itu fungsi logika, dan yang kedua kalian harus tahu jenis-jenis dari fungsi logika. Langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, untuk materi kali ini ada kompetensi dasarnya 3.7 mengentri data berdasarkan rumus logika, dan 4.7 mengentri data berdasarkan logika. Selanjutnya, nah setelah kalian mempelajari materinya sebentar, ya tentunya ada tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian sudah bisa menjelaskan fungsi logika dengan penuh tanggung jawab. Dengan yang kedua, menguraikan jenis-jenis fungsi logika dengan percaya diri. Dan yang terakhir, kamu dapat mengolah data menggunakan fungsi logika dengan bertanggung jawab. Oke, materi pembelajaran hari ini seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa hanya ada dua. Yang pertama, pengertian fungsi logika, dan yang kedua, jenis-jenis fungsi logika. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian fungsi logika ya. Nah, kalau kita berbicara tentang logika, tentunya sudah ada pikiran dari kalian masing-masing ya, karena kata logika ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ataukah contohnya ada statement yang kita katakan dan mengatakan bahwa itu benar. Nah, logika itu ya berhubungan erat dengan pikiran kita. Kalau di hal lain ya, bedanya dengan Microsoft Excel, nah logika itu banyak sekali ya ungkapan kita, pendapat kita, pernyataan kita yang menurut kita bisa benar ya atau masuk akal. Ya. Oke, nah ini sudah ada ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa logika itu berkaitan erat dengan ucapan yang masuk akal ya, sesuai dengan apa yang kita pikirkan, bahwa oh ternyata hal itu benar. Nah, itu yang dinamakan dengan logika. Nah, untuk dalam Microsoft Excel ya, fungsi logika itu adalah fungsi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan di mana dalam pertanyaan itu terdapat syarat untuk menjawabnya. Nah, tentunya dengan menggunakan fungsi logika ini ya, di dalam mengolah sebuah data Excel ya, ada beberapa olahan data yang akan kita cari menggunakan fungsi logika. Nah, di mana untuk fungsi logika ini ada beberapa syarat ya. Yang pertama contohnya seperti hitungan umur ya, contohnya umur sekian bisa minum obat ini, umur sekian yang bisa minum obat ini hanya umur yang seperti itu ya. Nah, fungsi logika itu seperti itu ya. Jadi ada beberapa contohnya, hanya mendapatkan kalau masalah nilai ya, kenaikan kelas ya, contohnya kalian naik ke kelas 11 nantinya. Nah, contohnya syaratnya itu pun ada ya, contohnya untuk bisa naik kelas kalian harus mencapai nilai 75 ke atas. Nah, yang mendapatkan nilai 75 ke bawah atau ke 74 ke bawah itu otomatis sudah tinggal kelas. Nah, itu kita akan gunakan ya, menggunakan mengolah data seperti itu ya ke dalam fungsi logika yang terdapat di dalam Microsoft Excel. Ya, seperti itu. Selanjutnya jenis-jenis fungsi logika. Nah, fungsi logika itu banyak sekali jenisnya ya. Yang akan kita pelajari ini ada 3. Langsung saja. Nah, yang pertama logika majemuk ya atau ganda. Nah,
Fungsi logika ganda digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang mana dalam persoalan tersebut terdapat lebih dari satu syarat yang harus dipenuhi dengan 3 atau lebih kemungkinan jawaban. Nah, rumus yang digunakan untuk logika majemuk atau ganda itu sama dengan, ya, kata kuncinya sama dengan if dalam kurung syarat 1 ya titik koma, atau nanti di sini bisa titik koma, ya, jawaban 1 titik koma if dalam kurung syarat 2 titik koma jawaban 2 titik koma jawaban 3. Nah, balas kurung, kemudian balas kurung lagi. Nah, ini berlaku jika memang pilihan jawaban, ya, ada 3. Nah, ada 3 pilihan jawaban, maka ada 2 kemungkinan, ya, tutup kurung yang kita ketik. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, jika jurusan terisi A, maka ditempatkan di kelas IPA. Nah, ini, ya, jika jurusan terisi A, maka dia ada ditempatkan di kelas IPA. Jika jurusan terisi B, maka ditempatkan di kelas IPS. Jika jurusan C, maka ditempatkan di kelas bahasa. Maka dapat diartikan, ya, jika jurusan terbaca A, maka kelasnya IPA. Begitupun juga dengan jurusan maka terbaca IPS, dan di jurusan C terbaca bahasa. Ya. Nah, rumus yang digunakan untuk mencari itu adalah ini. Ya. Sama dengan if dalam kurung letaknya ini B2 sama dengan lagi, kemudian tanda petik atas A, balas petik atas, kemudian koma, kemudian buka lagi tanda petik, kemudian IPA, ya, dan seterusnya seperti ini. Maka kalau di enter akan menghasilkan ini kelas, ya, seperti itu, kelas IPS, seperti itu contohnya. Jadi semua kemungkinan jurusan itu ataukah logika itu harus dikasih masukan di dalam sebuah rumus logika, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi yang kedua, fungsi logika N. Nah, penjelasannya fungsi logika N digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang mana dalam persoalan terdapat lebih dari satu syarat yang harus dipenuhi semuanya. Jadi rumusnya digunakan seperti ini. Seperti yang if, ya, dalam kurung N, dalam kurung syarat 1 titik koma, syarat 2 titik koma, syarat, dan selanjutnya, ya, titik koma jawaban 1 titik koma jawaban 2. Ya, jadi kalau logika N itu, ya, dia menyelesaikan persoalan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu syarat yang harus dipenuhi, ya. Nah, contohnya biasa menggunakan 2. Contohnya contohnya siswa ini bisa mengikuti 2 mata pelajaran kalau nilainya, ya, mencapai angka di atas 75. Nah, contohnya ada pilihan di situ, pilihan pelajaran. Nah, seperti itu. Itu maksudnya lebih dari satu syarat, ya. Kemudian yang ketiga, fungsi logika OR. Nah, fungsi logika OR ini digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang mana dalam persoalan tersebut cukup dipenuhi satu syarat saja dari beberapa syarat yang ada. Nah, rumusnya ini sama dengan if dalam kurung OR dalam kurung syarat 1 titik koma syarat 2 titik koma syarat dan seterusnya. Kemudian tutup kurung titik koma lagi jawaban 1 titik koma jawaban 2. Nah, ini hanya satu syarat saja, ya. Contohnya seperti yang saya sebut, kalau dia mendapatkan nilai sekian, ya, maka dia berhak diberi hadiah ini, ya, seperti itu. Jadi hanya satu syarat yang digunakan. Oke. Nah, ya, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mencoba mengolah data dengan menggunakan fungsi logika. Ya, jadi kalian sudah bisa membuka, ya, lembar kerja masing-masing, ya, di Microsoft Excel, kemudian memperhatikan, ya, olahan data yang saya buat dengan menggunakan fungsi logika. Ya, jadi sebentar lagi saya akan membuka jendela lembar kerja Microsoft Excel, ya, untuk
mengolah data yang sudah ada dengan menggunakan fungsi logika, ya, di mana pada data tersebut ada beberapa bagian atau kolom yang masih kosong dan saya ingin menyelesaikan ataukah mengisi kolom tersebut dengan menggunakan fungsi logika. Ya, jadi bagi yang belum memiliki laptop, notebook, ya bisa menggunakan gadget. Kalau tidak ada ketiganya, diperhatikan saja dulu bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan fungsi logika. Baik, di layar kalian tentunya sudah tampil lembar kerja Microsoft Excel saya. Tentunya kalian juga sudah tampil di masing-masing di laptop atau notebook ataukah gadget kalian. Nah, perhatikan ini adalah salah satu data, ya, data yang dimana data ini belum terisi semua kolomnya. Nah, ini semua ya 4 kolom yang masih kosong ini akan diisi dengan menggunakan fungsi logika. Nah, ini adalah diperhatikan baik-baik, ya, penjelasan dari Bapak dan ikuti bagaimana ya cara menggunakan fungsi logika. Nah, ini merupakan data tentang nilai kelulusan peserta didik mata pelajaran spreadsheet tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Nah, di sini ada 4 kolom yang kosong, yaitu kolom kelulusan, predikat, hasil, saran. Nah, keempat kolom ini sebentar akan menggunakan fungsi logika. Ya, diperhatikan untuk mengisi kolom kelulusan itu harus menggunakan fungsi if. Ya, diperhatikan. Nah, untuk fungsi if itu eh, yang pertama letakkan pointer pada kolom pertama kelulusan, ya. Kemudian ketik sama dengan, ya, sebagai tanda awal mengisi formula. Kemudian if, ya, ketik i. Nah, setelah kalian mengetik itu sudah muncul tampilan if, ya, yang bisa dipilih berbagai rumus. Silakan pilih if. Klik 2 kali, ya. Setelah itu, ya, setelah itu eh, klik kolom nilai, ya, kolom nilai. Kemudian kolom nilai ini, ya, diisi lagi selanjutnya dengan tanda simbol lebih dari ataukah lebih besar dari 70. Kemudian, nah, saya dipisahkan dengan tanda koma, ya. Ada juga laptop atau notebook seperti penjelasan sebelumnya ataukah yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ada laptop yang menggunakan titik koma. Kalau saya koma. Nah, kemudian setelah itu tanda petik atas. Setelah tanda petik atas, ya, kemudian ketik kata lulus. Lulus, baru dibalas tanda petiknya. Kemudian titik koma lagi. Kemudian masukkan kembali tanda petik, kemudian kemudian ketik remedial. Nah, balas tanda petik. Tanda petik, kemudian tutup kurung dan enter. Ya, oke, sudah ya. Jadi kolom kelulusan itu hanya ada 2 isinya. Kalau bukan lulus itu remedial, ya. Dengan mengisi apalagi otomatis tadi sesuai dengan rumusnya, ya. Ini berperhatikan. Kalau nilai, ya, kolom nilai ini lebih besar daripada 70, maka nilainya maka siswa tersebut atau peserta didik tersebut lulus. Tapi jika nilainya di bawah 70, otomatis siswa itu di sini remedial, ya. Coba kita buktikan. Geser saja langsung. Nah, ya. Berarti nilai 50 remedial dengan 65 karena batas lulusnya, nilai lulus itu adalah 70. Nah, seperti itu. Kita lanjut, ya. Untuk mengisi kolom predikat harus menggunakan fungsi if ganda, ya. Fungsi if ganda. Nah,
Bagaimana cara tempatkan? Yang pertama, tempatkan pointer pada sel E6 di sini ya. Kemudian setelah itu masukkan rumusnya sama dengan I. Ya, langsung di klik 2 kali if ya. Kemudian B6 ya, nilai lagi. Kemudian tanda lebih besar. Lebih besar atau sama dengan 80. Kemudian koma. Kemudian tanda petik. Ya, kemudian kata baik. Ya, jadi untuk predikat ini ada 3 ya, ada baik, ada cukup, dan ada kurang sebentar ya, sesuai dengan kriteria. Oke, kemudian balas petik, kemudian koma, kemudian masukkan kembali rumusnya ya. Rumusnya. Jadi setelah menuliskan satu predikat harus kembali tuliskan rumusnya ya, kembali ke if. Ya. Kemudian masukkan letakkan lagi pointer ke kolom nilai. Nah, kemudian simbol lebih besar atau sama dengan 70, koma, kemudian tanda petik, cukup, balas petik, kemudian koma, kemudian tanda petik lagi, kurang. Kemudian balas petik. Ya, kemudian tanda kurung 2 kali. Ya, harus 2 kali karena ada 3 predikat. Ya, kalau 4 predikat itu berarti 3 tanda kurung. Enter. Ya, maka sudah tampil ya. Jadi tadi itu rumusnya, masih dari rumus ini bahwa kalau nilai dari peserta didik itu sama dengan atau lebih besar dari 80, maka predikat yang dia dapat adalah baik. Tapi kalau nilainya lebih besar dari 70 atau K sama dengan 70, maka nilai yang diperoleh adalah cukup ya. Tapi kalau di bawah itu, di bawah 70 berarti kurang. Ya, kita lihat. Oke. Oke, kita lanjut lagi untuk hasil. Untuk hasil itu kita harus menggunakan fungsi if or ya. Jadi kita langsung tempatkan pointer pada kolom F6 ya, sama dengan if. Nah, kemudian or ya. Kemudian tempatkan ke kolom nilai. Kemudian lebih besar atau sama dengan 70, koma, kemudian kembali ke absen ya, kolom absen ini ya, C6 diklik. Setelah itu sama dengan tanda petik
B, kemudian balas petikan, kemudian kurung, kemudian koma lagi, kemudian tanda petik, kemudian naik kelas. Ya, jadi untuk kolom hasil hanya ada dua. Kalau bukan naik kelas, ya tidak naik kelas sebentar ya. Naik kelas, kemudian balas petikan, kemudian koma, balas petikan kembali. Tidak naik kelas. Kemudian balas petikan, kemudian tanda kurung. Nah, ini ya maksudnya itu fungsi if or jika ada salah satunya yang kurang, contohnya nilainya di bawah 70 ataukah absennya itu sama dengan B, maka naik kelas ya salah satunya. Tapi kalau tidak, masih harus memenuhi dua-duanya. Tapi kalau salah satunya tidak, berarti dia tinggal kelas. Kita enter. Oke. Ya, Arifin naik kelas ya karena nilainya 95 dan absennya. Sahril absen. Nilainya ya tidak naik kelas karena salah satunya tidak mencapai ya. Memang absennya A tapi nilainya 50. Kemudian Irfan naik kelas ya karena memenuhi dua-duanya. Fajri juga memenuhi dua-duanya. Kemudian Lisda tidak memenuhi, berarti dia tinggal kelas. Oke. Untuk kolom saran, ya kita harus menggunakan fungsi if and. Nah, rumus yang digunakan ketik dulu ke pointer, letakkan pointer ke kolom saran ya G6 sama dengan if, kemudian cari lagi n. Nah, untuk sarang ini hanya dua isinya. Sebentar, kalau bukan kata pertahankan, itu adalah kata tingkatkan ya. Nah, pertahankan itu berlaku untuk yang naik kelas, tidak naik kelas itu yang tidak naik kelas itu adalah ditingkatkan lagi. Ya, jadi kita langsung masuk ke kolom nilai ya, kemudian lebih besar atau sama dengan 80. Kemudian koma. Kemudian kita masukkan kembali ke kolom absen, kemudian lebih besar sama dengan tanda petik atas A, balas petikan, baru koma, tutup dulu ya, kurung, kemudian koma, kemudian balas petikan, pembuka petikan, pertahankan, kemudian tanda petik atas, koma, tanda petik atas lagi membuka, tingkatkan, kemudian balas petikan, kemudian balas kurung ya. Jadi ini maksudnya dari rumus ini terbaca ya, kalau nilainya lebih besar atau sama dengan 80 maka dia dan absennya dia mendapatkan nilai A, maka otomatis dia akan terbaca pertahankan. Tapi kalau contohnya salah satu nilainya kurang atau absennya B, maka dia disarankan untuk tingkatkan. Kita enter. Oke. Arifin pertahankannya karena naik kelas. Ini yang tidak naik kelas, tingkatkan. Ini pertahankan. Fajri pertahankan. Ya, Lisda tingkatkan. Oke, itu ya. Nah, selesailah pengolahan data ya dengan menggunakan rumus logika. Semoga apa yang saya ajarkan kepada kalian ya, yang praktekkan langsung ya, bagaimana cara mengolah data ya, mengisi data yang masih kosong dengan menggunakan rumus logika ya.
Semoga kalian bisa, silakan berlatih sampai lancar, sampai mahir, ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.